Puji syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin kita dipertemukan Allah dalam suasana yang sangat mubarakah ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti beberapa ilmu, cuil ilmu menjadikan satu ilmu ingkang manfaah dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita di dunia ini tinggal menghitung waktu. Sisa umur kita, walaupun kita tidak tahu tinggal berapa bulan, berapa tahun, jangan dianggap masih panjang umur kita. Jangan punya anggapan kalau umur kita masih panjang. Kita harus optimis, sisa umur kita ini di dunia ini harus kita jadikan waktu demi waktu hanya untuk wa ilaihil wasilah, hanya untuk mendekatkan diri dan bertemu Allah di dalam segala maksud apapun. Ini akan bisa menyadarkan dalam hati kita manakala kita tidak beranggapan umur kita masih panjang. Sebab idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Namanya kematian itu Bapak Ibu enggak mesti tua, enggak mesti harus sakit dulu. Nggih napa mboten? Kalau tidak kita awali mulai sejak dini ini, kapan? Sebab Allah tidak akan menjadikan kita sebagai manusia illa liya'budun, kecuali hanya menyembah dateng Gusti Allah. Lah, bahasa menyembah ini yang bagaimana? Bapak Ibu, saya Jawa Timur, berarti ujung timur Kabupaten Mojokerto. Jawa Barat berarti ujung barat. Jawanya sama, tapi antara Jawa Timur dengan Jawa Barat saya empun sampai anggap orang lain. Jangan, anggaplah saya sebagai saudara jenengan. Begitu juga saya, jenengan ingkang rawuh di majelis taklim niki sudah saya anggap sebagai saudara yang melebihi saudara kandung saya. Akhul muslim wal muslim. Saya tidak punya niatan apapun. Dari ujung timur silaturahim ke ujung barat hanya satu. Saya tak bicara, yang bicara ini tentang Al-Quran, yang Al-Quran ini nanti akan menjadikan jenengan kali kulo bisa nyembah dateng Allah itu sak temene menyembah. Pun dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad.
ini sudah iman. Lah kok malah disuruh mlebu Islam lagi dengan sempurna. Ayat itu tidak ya ayyuhal muslimun, yang dipanggil Allah ada ya nida yang sebagai pemanggilan, itu bukan memanggil ya ayyuhan nas, dan juga ya bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Padahal Pak, tingkatan tahapan-tahapan sehabis Islam iman, habis iman ihsan. Mengapa yang dipanggil itu amanu? Orangnya mukmin disebut karena iman kita itu Bapak Ibu masih terkadang iman pada Allah, masih juga iman pada selain Allah. Mana buktinya? Contoh. Angin itu makhluk nopo kholik? Angin makhluk nggih? Oke. Kalau angin iku makhluk, Allah dawuh malakum dzarra wala naf'an. Selain Allah itu tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat atau mudharat, nggak bisa. Terus kula tanya dateng jenengan, yang menjadikan terpal ini apa? Terpal ya kalau di sini namanya. Terop goyang-goyang ini sebab apa? Lah, shollu ala Nabi Muhammad. Tadi kita mengatakan bahwasanya angin itu makhluk, bukan khalik. Dan selain khalik, selain Allah, malakum dzarra wala naf'an, tidak bisa mendatangkan bahaya ataupun mudarat. Tapi mengapa kita mengatakan yang menyebabkan goyang-goyangnya ini itu angin? Loh, kita beriman bahwasanya yang menciptakan seluruh alam semesta, ma fis samawati wa ma fil ardi, semua Allah. Nggih napa mboten? Walillahil masyriq wal maghrib. Niki. Mana timur itu? Sana Pak. Wah, bingung kula. Mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk apapun, makhluk siapapun, sekecil dan sebesar makhluk apapun, itu milik Allah, yang menguasai Allah. Artinya Pak, geraknya makhluk semuanya itu yang menggerakkan Gusti Allah. Jadi angin ini seakan-akan, seolah-olah bisa menggetarkan atau mengobahkan terop, seakan-akan. Berarti bahasa seakan-akan itu kan nggak aslinya toh Pak. Lah terus aslinya yang mengobahkan siapa? Lah ini loh, mengapa di dalam surah Al-Baqarah 208 tadi orang-orang yang beriman udkhulu do mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah khalih sampurna. Niki bahasa Sunda napa Jawa? Jawa nggih? Oke, masalah Sunda kula mboten saged. Masalah Jawa Barat kan kebanyakan Sunda lah ngoten. Oke. Mriki cedhak pesantren mboten? Wonten pesantren nggih, cocok pun.
Wahai orang-orang yang beriman, iman yang bagaimana? Imannya belum ihsan, Pak. Ini yang dipanggil iman kita. Dikatakan belum ihsan, iman kita campur aduk. Satu sisi kita beriman yang menciptakan semuanya itu Allah. Satu waktu kita beriman sing ngobah nih terpal ini angin, berarti campur. Ingat Pak, Allah dawuh di dalam surat Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak putuku, janganlah sekali-kali menyamakan sesuatu terhadap Allah. Berarti angin tadi saya beriman yang ngebahno angin. Loh, apa menengin mungkin bau terus. Nyun sewu ngapunten Kang Kathah. Nah, ini kan kenging damel ngaji ulian gitu, damel bahan. Yang tadinya kami beriman ning atiku yakin sebab angin inilah yang menjadikan obai terpal ini. Jenengan sekali-kali jangan begitu. Sudah mulai hari ini hilangkanlah iman di dalam dada hati jenengan itu selain Allah. Jangan, hilangkan semua. Terus piye carane saged ngilangi? Padahal kadang-kadang kita dalam rumah tangga ada seorang istri, ada seorang suami. Ketika suami itu habis kerja memberikan belanja apa di sini, nafkah ya, nafkah dohir. Katakanlah dikasih nafkah dohir, itu tidak sesuai. Biasanya satu minggu dikasih 2 juta, itu cuman 200. Bu, kalau tangklet Bu nggih, angsal Bu. Jenengan muring-muring nomboten. Halo. Jenengan medongkol napa mboten? Siapapun kita akan medongkol. Siapapun kita, karena tidak sesuai dengan biasanya. Padahal Allah iku memberikan takdir ketetapan macam 2. 1 basti, 2 qabdi. Basti iku enak. Enak itu 1 minggu mesti dijatah 2 juta. Lah kok sekarang 200? Mesti nengati medongkol. Apa sebab kita seperti itu? Karena kita belum kenal sejatine mana sih Allah itu. Ini persoalannya. Karena kita masih memandang makhluk berbentuk suami. Itu alasannya Pak Bu. Makanya kalau hari ini kalau Allah kasih hujan, mesti sehubul bed terutama niki nengati yo ngaji-ngaji kok udan sih dan juga jenengan loh, inilah takdir yang namanya takdir qadhi yang sudah Allah catat yang tidak boleh dirubah. Andai kata makanya kalau takut Pak Bu yang hadir sampai seneng milih pundi hari ini detik ini hujan apa terang? Hujan. Oh terang loh. Roto toh jawaban ngoten niku. Karena itu sifat manusiawiyah, sifat basariah kita sebagai manusia. Kalau bisa ya Allah jangan dikasih nggak enak lah gitu nggih. Kasihlah yang enak-enak, yang cocok-cocok. Terus kula tangklet. Apa yo mesti harus enak terus gak enak gak dikasihkan? Mboten saged.
Allah kasihkan takdir qobdi yang namanya nggak enak dalam setiap saat dan waktu terhadap kita. Cuman pertanyaannya, bagi hati kita itu loh mandangnya siapa, bersaksi pada siapa, melihatnya terhadap siapa. Siapapun kita kalau bersaksi memandang makhluknya, mesti ning ati iku medongkol. Siapapun kita, lu estu Pak, siapapun kita, bah iku kiai, bah santri, bah sing ngerti ngaji Quran atau gak ngerti, bah sing ngerti kitab hadis atau sing ngerti, tetep kabeh boten saged kalau tidak medongkol, boten saged jikalau kita memandang makhluknya. Pak, sampean tingali wong sing punya jabatan-jabatan itu, sampean tanya, seneng nggak di situ? Sudah dapat kedamaian? Belum tentu. Dia masih merasa takut, Pak. Takut apa? Takut kehilangan jabatan. Sampean lihat orang-orang yang kaya raya. Sampean tanya, apakah hati Anda sudah menemukan hakikatnya tentram, kedamaian hati dengan kekayaan itu? Sampean tanya. Selama dia belum mengenal Allah al-haq, mboten saged Pak. Dia pasti takut kehilangan kekayaan, menjadi orang yang miskin. Terus letaknya kedamaian, letaknya kejenjeman mana, itu ada di mana? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Saya kesini itu mboten sebagai penceramah, mboten. Saya kesini ayo bareng-bareng ngaji, ngaten. Dadi ra ono guru, ra ono murid, mboten. Mangke saya kasih waktu jenengan untuk dialog langsung, tanya jawab apa materi yang kami sampaikan. Judulnya hari ini syukur hakikati. Sejatine syukur iku ya apa? Apakah diucapkan alhamdulillahirabbil alamin iku lak syariate? Terus hakikati ya napa? Niki sing kula buka nanti. Bapak Ibu, sekali lagi, siapapun kita, apapun status kita, tidak akan pernah hati ini tidak protes pada Allah manakala kita hanya memandang makhluknya. Sebab mohon maaf, percaya atau tidak percaya jenengan, saya nggak maksa. Kalau angin tidak digerakkan Allah, nggak mungkin akan bisa menggerakkan terpal ini atau daun-daunan. Tanpa Allah menggerakkan sampai dari rumah sampai ke majelis, aku yakin kita tidak akan pernah bisa gerak sendiri. Hadisnya sampai buka sahih ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita makhluk siapapun tidak punya hak untuk bisa, mohon maaf, daya upaya untuk bergerak, daya upaya melihat, mendengar, berucap, bernafas, nggak bisa. Kekuatan untuk melakukan ibadah juga tidak bisa. Tapi jikalau itu bisa terjadi semata-mata illa bil, sumbernya dari Allah. Kita sadar semua itu yang menggerakkan makhluk itu adalah Allah.
Tapi mengapa ketika sesuatu ini terjadi hati kita lalai kalau itu Allah yang menggerakkan? Itu dikarenakan hati sampean kali kula memandang makhluknya. Wis titik. Siapapun kita kalau semua memandang terhadap makhluknya atau takdirnya, tidak mau memandang Allahnya yang meliputi segala hal sesuatu, aku yakin kita akan protes dan mendongkol, Pak. Manakala itu tidak sesuai dengan kehendak di dalam hati siapapun kita pun. Kalau begitu kita nggak bisa syukur, Pak, sak temene. Walaupun secara dohir syariah kita mengucapkan alhamdulillah, syukur Allah nggak memberikan hujan, alhamdulillah, syukur kita masih dikasih Allah kesehatan, alhamdulillah. Tapi mengapa nggak bisa tembus langsung pada wujudnya Allah? Ini persoalannya. Mengapa? Udhulu do mlebu sira kabeh wong iman fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Pak, Islam niku kesempurnaane wonten sekawan. Sampan pun beranggapan wonten kalih, wonten sekawan. Syariah, thariqat, hakikat dan makrifat. Inilah kesempurnaan Islam. Sebab menungso niki tidak hanya terdiri dari jasmani, akan tetapi juga rohani. Ono menungso disebut menungso, gak ono roy, iku berarti namanya mayit. Nggih mboten? Ya ora iso obah, mandi ya dimandikan, wudu diwudukan, sholat disolatkan. Berangkat ke kuburan aja mengapa sih gak gelem berangkat sendiri? Jawabannya karena mayit. Ngoten nggih? Bon. Jenengan kali kula yang hadir di sini jelas yo jasmani juga rohani. W.R. Supratman niku dawuh. Kenal Pak W.R. Supratman? Ini kalau sing nyiptakno lagu kemerdekaan lho, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Qur'ane surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi ilaihil wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nyun sewu, bangunlah rohaniyahmu. Pertama, bangunlah rohaniyahmu itu langsung pada Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan juga kau harus membangun duniawiyahmu, yaitu jasmaniyahmu. Nyun sewu, syariat thariqah itu kanggo membangun jasmani, Pak. Ilmu syariah untuk membangun jasmani. Jenengan dididik ilmu syariah, jasad ini biar mau meninggalkan larangan, juga mau menjalankan perintah. Contoh sholat, niki perintah. Contoh kerja, niki syariat. Apapun yang bersifatkan dilakukan fisik, ibadatul jawareh, ini adalah syariat. Ini ditata di dalam hukum ilmu syariah. Piye carane jenengan iku salat yang benar, ilmu syariat diomong. Piye carane, bagaimana caranya jenengan iki kerja halal, ditata di dalam ilmu syariah. Thariqoe jenengan kali kula nama dalam sebuah aktivitas salat. Lah niki Pak, salat niku thariqah, Pak. Thariqah. Zakat thariqah, haji thariqah, poso nama sebuah aktivitas yang akan dilakukan oleh jasmani,
itu hakikati namanya thariqah. Apa sih thariqah? Jalan, fasilitas yang Allah siapkan untuk tujuannya hakikat apa? Nyembah dateng Gusti. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Tidak diperintah Anda semuanya. Wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah dateng Gusti Allah. Salate nyembah, kerjane nyembah, makane nyembah, aktivitas napa mawon wajib dadi nyembah. Nyembah iku sing piye, Pak? Dikatakan nyembah. Sampeyan buka di dalam surah Al-An'am ayat 79. Niki mengkisahkan ceritane Nabi Ibrahim ketika saat madosi mencari sak temene Allah itu yang mana. Dibuka di dalam surat Al-An'am mulai 77, 78, 79. Beliau itu sebelum ayat 79 ketika melihat bulan, hadza rabbi, ngoten. Oh, iki pangeranku. Lah ketika Allah memberikan petunjuk, oh bukan. Yaitu ketika munculnya siang, bulan tidak ada. Allah iku selamanya iku wujud. Allah selamanya kekal. Limbulan kok yo ilang, berarti senes Gusti Allah. Angin iki kok obahe terpal yo mandek, berarti gak kekal toh. Godhong nanti ada waktunya berhenti. Kapan waktunya berhenti? Oh berarti angin duduk Gusti Allah. Lah ngenten toh? Paham nggih? Oke. Lalu waktu siang datang, ketemulah matahari. Sama. Beliau pada saat itu mengatakan hadza rabbi. Ini adalah Tuhanku. Tapi ketika saat Allah memberikan petunjuk dengan datangnya waktu malam, loh matahari kok enggak ada? Berarti duduk Gusti Allah. Akhirnya ketemulah Pak. Al-An'am 79 ditegaskan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Letak beliau sudah tidak dikatakan orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah ketika saat ini wajjahtu wajhiya. Apa artinya? Sak temene ku hadapkan wajah ruhku, hati jenengan ini wajhia terhadap wajah Allah. Pundi wajah Allah? Pun tak dudunan didik ayo nek gak paham kok sampean takok ya. Lewat surat Al-Hadid tentang wajah Allah. Ayat 3 Allah bersabda, Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Dalam masalah apa wae, dalam persoalan apapun tanpa kecuali, awal mukaddimah akhir natijah itu Allah yang menguasai, tidak ada yang lain. Contoh acara ini, mulai awal tukang sos sistem masang salon, ngunekno diesel, masang terop, nekakno jenengan, nekakno gula, ibu-ibu masak, semuanya atas dasar digerakkan oleh Allah. Gak bisa gerak sendiri. Inilah yang akan menjadi iman sampai dadi ihsan manakala sering-sering jenengan purun ati iku gelem eling nang Gusti. Maksudnya eling ati sadar kalau bukan kita yang bisa menggerakkan bergerak sendiri, semua atas dasar songko Gusti
wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan terhadap kita semua sebagai makhluk, wa ma ta'malun, dan apapun yang timbul dan muncul dalam semua makhluk itu bersumber dari Allah Subhanahu. Ati sampeyan sing gelek sadar yang seperti ini niku kan manggene ning ati to Pak, mboten ning lisan. Nek lisan ilmu niki wau, ilmu ini harus sampean resapi, ini harus sampean hayati, ini harus sampean praktekno setiap saat dan waktu, terutama waktu sholat. Kalau jenengan menginginkan waktu sholat nggak kelingan, tidak teringat pada urusan dunia, hanya teringat kepada Allah, caranya di sini nanti. Buka dalam surah Al-Baqarah 238, bagaimana caranya sholat yang khusyuk. Khafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin ay khashiin, bimakna khusyuk. Khusyuk itu bertemu. Sing nyembah wajib ketemu roh ning sing disembah. Tidak Pak, kita itu Allahu Akbar, ingat sawah, ingat pasar, ingat apapun. Lah ngoten nggih. Allah ya Karim. Ini tetanda iman kita belum ihsan. Ihsan itu bagus. Bagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, anta budallaha, ketika jenengan menyembah kepada Allah lewat sholate, lewat kerjane, lewat aktivitas apapun, seakan-akan jenengan bisa melihat wujude Gusti Allah, seakan-akan. Jikalau tidak bisa, fa'ilam takun taroh, apabila Anda tidak bisa melihat, maka minimal jenengan harus ada kesadaran, harus punya rasa selalu dilihat dening Gusti Allah. Loh, nyiptakno ati sing koyok ngene, Bang, mboten saged jikalau tidak sampai sering-sering dengan kita itu sering-sering ingat pada Allah, sadar kalau semua yang menggerakkan makhluk adalah Allah, itu di dalam hati, mboten diucapkan di lisan. Kalau saya ucapkan di lisan ini ilmu, belum praktek untuk memperoleh satu kefahaman. Nanti sampean praktek nih dewi. Nek gak cocok, kalau tidak cocok dengan Quran ini, sampai nang Mojokerto sampean gowo niki napa terserah, gosok iki ya, antem noraiku estu. Gara-gara iman kita belum ihsan lho Pak, mohon maaf, si A dengan si B saling hujat lho estu. Si A nyalahkan si B nyalahkan si E apa si C, begitu tidak akan pernah berhenti. Oleh karena iman kita belum ihsan ini loh Pak, kita selalu protes datang Allah. Mohon maaf, kita nggak terasa. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita sesungguhnya itu sering protes Allah tapi nggak terasa. Contoh, ada hujan dicampur angin puting beliung, akhirnya kerusakan banyak. Lah ngoten nggih? Ati sampean mesti protes nang Allah, protes maidu nang Allah. Padahal semua yang menggerakkan perkara apapun sehingga dapat manfaat datang mudarat semua adalah Allah. Mengapa kita nggak sadar? Karena iman kita belum ihsan. Mengapa kita sholat kok ya tidak khusyuk? Karena iman kita belum ihsan. Jawabannya di situ. Mengapa kita selalu protes tatkala Allah kasih takdir kita nggak enak? Selalu ditipu teman, kerja selalu, mohon maaf, pulang-pulang gak bawa hasil, kita ngamuk-ngamuk Pak. Tahu ngamuk-ngamuk nggih?
Ya Allah, cuman satu jawabannya, iman kita belum ihsan. Nyun sewu, umpama niki umpama kula mboten mengharapkan lho ya. Desele mati grek. Sampeyan kalih kula mesti protes. Nggih to? Umpama lho iki umpama. Jelas kita gak mengharapkan itu. Jikalau hati kita protes mendongkol, berarti tetanda iman kita belum ihsan. Orang yang hatinya ihsan tidak harus bisa membaca Quran dengan fasih, enggak Pak. Harus ngerti hadis, enggak. Harus ngerti kitab, enggak. Allah tidak melihat status sampean kali kula. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, tapi walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah itu hanya melihat keadaan hati jenengan protes atau tidak. Kembali kepada mana sih wajah Allah. Al-An'am 79. Sesungguhnya kuhadapkan wajahku, bukan wajah niki lho Pak. Nek wajah iki gondol. Gondol. Wis wayahe gondol Pak. Sing dimaksud Quran iku wajah tu niku wajahe ati Pak. Apa wajahe ati? Iman. Iman yang mana? Ihsan. Bahasa Jawa, rasa. Rasa itu tidak pernah bohong Pak. Nggak percaya. Sampean misalnya makan anggur, mungkinkah ini rasa jambu? Nggak mungkin. Nggak bisa bohong. Mana iman yang gak bohong? Ihsan. Ini loh maksud saya. Jenengan nek kepingin iman sampai dadi ihsan, kata Allah, udkhulu fisilmi kafah. He wong syariat, he wong thariqah, naika ke hakikat. Wis ta. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aku telah mengutus utusaku yaitu Muhammad dengan membawa petunjuk wa dinil haq, dan membawa agama yang bertauhid, yaitu hakikat. Aidinu tauhid. Tauhid itu adalah ilmu untuk mendidik hati supaya mengesahkan Allah, bukan menduakan Allah, mengesahkan. Delok angin Allah, melihat garwa kasih uang 200, tetap hati ngucap Allah. Hati Pak, hati yakin merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan garwaku, suamiku, yang memberikan walaupun uang 200. Nek hati sampai mau melihat Allahnya, boten muring. Enggak, kita itu kadang-kadang sebagai suami, ibu telat bikinkan kopi, wis ngamuk, listrik mati, terus tempatnya garam dengan tempatnya gula jejer, dari jejer, keliru ibu ngambil gula, keliru garam, nggak sengaja. Setelah jadi dikasihkan suami, terus diminum, nggak cukup muring-muring, disembur nang raine sing wedok. Bu, kula tanglet jenengan nelongso mboten? Susah mboten ndelok disembur suami ngoten? Mesti susah. Ibu masak mulai habis subuh sampai jam 7 soro-soro, kurang asin sedikit, suami ngamuk-ngamuk.
Dulu sejak dulu sampai sekarang nggak pecus oleh masa. Bu, jenengan nelongso mboten? Nelongso. Ngapunten Pak Bu. Mengapa demikian? Bapak ngamuk-ngamuk, marah-marah karena imane belum ihsan. Wis ngoten mawon. Kalau jenengan ingin ihsan, ada syarat. Pun ringkesi. Satu, jenengan wajib golek guru akhirat. Wajib nih. Di Jawa Barat banyak Pak. Gak usah adoh-adoh tutuk Jawa Timur. Mohon maaf kalau mulai tahun 2025 yang sudah kadung saya terima ngaji pesennya 2024 kemarin tetap saya hadiri. Tapi masuk 2025 kami sudah tidak menerima pengajian di luar. Saya cukup ngaji di pondok saya sendiri. 2025 karena kami ada tugas penting yaitu menulis kitab Pak. Ya, mohon maaf kalau itu nanti sudah selesai, nggak apa-apa, ngundang lagi silahkan. Yang sudah kadung nggak apa-apa, tetap saya jalani. Insya Allah yang sudah kadung masuk itu sampai September 2025 ini. Nah, tolong bagi jenengan punya hajat apa wae mulai hari ini karena belum inden, tolong stop. Saya sudah tidak ngaji di luar, cukup saya ngaji di pondok mekaten. Nyuwun sewu. Siapapun kita manakala tidak akan pernah akan bisa jenengan iki ati khudur datang Allah manakala kita masih beriman atau menduakan Gusti Allah. Terus mana miturut surat Al-An'am 79 wajah Allah itu yang mana? Bon, tadi saya katakan surat Al-Hadid ayat 3, ayat 3, ayat 3. Allah itu di awal ya di akhir setiap persoalan apapun. Wadzahiru wal batin, Allah juga ning jaba ya ning jero. Miturut surat Al-Isra ayat 1, wujude Allah iku disebut Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah dat yang maha suci. Orang Jawa Timur Pak ya, ngger iku jenenge urip. Jawa Timur duka. Kalau Jawa Barat sama, yaiku ngger urip kang sejati sing ngelakokno makhluknya, hambanya di tengah malam. Kalau miturut ayat itu, kalau secara umum ya kuwi ngger urip sejatine sing agawe gerakno seluruh makhluk baik sing ana alam langit maupun alam dunya. Pundi si urip iku tadi disebut ning jaba ning jero. Pun sampean deleng mriki sedawa ya. Hadza bukan angin loh ya, bukan oksigen. Quran mengatakan laisa kamislihi syai'un. Terus sampai serupakan dengan apa ini? Ini tidak akan bisa terhalang oleh sound system. Rumah nggak bisa. Di dalam dan di luar ada. Umpama anggur. Karena adanya hidup itu loh, anggur seakan-akan bisa mendatangkan rasa manis atau kecut. Padahal semuanya itu sumbernya dari Allah wujudnya. Lah hati sampai nek kepingin jadi orang yang beriman, imannya ihsan, jenengan harus selalu praktek hati ini merasakan kehadiran Allah di segala hal apapun, sehingga jenengan akan mengambil kesimpulan gerak yang ada pada diriku itu karena digerakkan oleh Allah.
kita belajar untuk tidak, makhluk ini tidak ngaku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Wae sapa? Nah, jelas toh? Quran Pak, ini bukan koran. Cuman gayanya kita mengambil makna, menerjemahkan dari sisi mana. Kalau dari sisi syariat yang ngeten, salatku, ngibadahku, mati uripku tak peruntuk nonang Gusti Allah. Niki nek sampean ngambil tafsir syariah wonten mriki muhakamah. Tapi kalau sampean ambil dari tafsir mutasyabihah, makna ruhaniyah apa? Iku lillah, tetap kedue Gusti. Artinya sholat yang terjadi pada diri jenengan, ibadah apapun, kehidupan, kematian, semuanya itu yang berkuasa hanyalah Allah. Yes. Sampai kenal Ajazil. Ajazil niku pimpinane malaikat, pimpinan, penasehate malaikat, pol alime, ngibadai pol temeni, iku Ajazil. Tapi mengapa Azazil ini gara-gara Gusti Allah dawuh, malaikat, aku arepin dadekno makhluk ning dunya dadi khalifah. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Muring-muring Pak, mboten setuju. Apa sebabnya? Tapi Gusti Allah gak ngereken ambek Ajazil. Tetap Allah menciptakan makhluk yang disebut manusia yang Allah jadikan sebagai khalifah fil ardi ing bumi iki, yaitu Nabi Adam. Barulah Allah perintahkan para malaikat, wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ajazil itu malaikat sembahan apa sujud to sira menyang Adam. Bukan kau sujudmu nyembah nang Adam, tapi sujudmu li hormat nang ngene aku menciptakan karya seperti ini. Fasajadu mongko padha sujud sapa malaikat illa iblis, kecuali iblis. Apa sebab iblis boten purun sujud? Sederhana Pak, sederhana ngeten. Ya Allah, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kula niki sampean dadekno ndugi geni, sedangkan Adam ndugi tanah liat. Apik pundi? Berarti situk mean ning jerone Ajazil itu sifat yang Allah benci. Aba wastakbar wa kana minal kafir, yaiku takabur, luweh apik rumangsa daripada Adam. Ini persoalannya Pak. Contoh kula, berawal saya merasa apa yang muncul tausiah ini dari klason. Ngerti klason nggih? Klakson niki lho, klakson lak bel toh. Beli motor niki lho. Wis terserah jenengan nyebut kula sinten. Kula namine asline dulu itu Pak, perocot abah ambek mbok niku nyeluk kula niki jenenge Nasihin. Terus konangan ulama telu sing biasae niku wonten griya kula kali abah Mukhalid. Pertama Pasuruan Mbah Hamid, kedua Sidarjo Mbah Ud, Mojokerto piyambak Mbah Ilyas. Ini kan biasa diundang abah nek Jumat ngoten kan khutbah ngimami. Abah kula dilokno, "Sit, anakmu iki kok jenenge Nasihin iku ya apa sih?" Wis. Terus mari ngono, terus abah dawuh, "Lah terus sinten Mbah Yai?" Akhirnya wong telu rembukan. Din Taktung akhirnya dijenok Mukhlason. Ceritane wonten mriku kula.
wong telu niki. Terus gede-gede kula ibtidak, kanca-kanca kula nyeluk kula klakson. Klakson niku lak bel to Pak ya. Beli motor. Kadang nggih kula diceluk totot ngoten. Tin ngoten. Ngoten niku mesti kula noleh. Diceluk son noleh, tin noleh. Wis macem-macem. Kanjeng Nabi nirokake dawe Allah ning jero Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Ilahukum ilahu wahid. Yang namanya wajah Allah itu yaiku Tuhanmu semuanya, Tuhan yang Maha Esa. Ditarik ning agama Islam namine Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing sapa wonge estu sudah sampai ke akad jenengan manggil Allah nggih Gusti Allah nggih noleh. Manggil sak liyane jeneng Allah Gusti Allah ya noleh. Pangeran ya noleh. Sembarang niki nek wis tekan akad jenengan iki nek sing wis sampun dumugi makrifat dateng Gusti Allah. Pertanyaan, nek ngomong makrifat jerone lha ngoten nggih koyok-koyok apa iso, apa bisa wong kami enggak ada keturunan wali, enggak ada nasab nabi, apa yo iso tekan makrifat. Pun Pak, percaya gak percaya buka ono nggone surat An-Nur ayat 35 tentang cahaya makrifat itu diberikan siapa? Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Mayyasha man, tidak bicara tentang nasab, ndak, tidak bicara tentang iki anake wali, mboten. Mayyasha pakai isim nakiroh umum terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki, yang hatinya akan dinyalakan nur makrifat. Az-Zumar ayat 18 Allah bersabda, yaiku alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Olehnya sampean kali kula ati iki ora enek cahaya makrifate sebab ati iki dadi blenggune nafsu. Akhire dadi ati gelap nang Gusti Allah. Wonten mriku lho. Ini kudu diudari. Blenggune nafsu dalam hati kudu diudari. Dengan cara apa? Sampean gelem gak gelem harus mempunyai guru akhirat. Guru yang khusus didik ilmu hakikat atau ilmu tauhid terhadap Allah. Loro nek wis ilmu iku jenengan trimo, jenengan paham, jenengan wa amilus sholihah, Anda pasti diperintahkan oleh guru akhirat sampean iku untuk melakukan uzlah atau zuhud atau khalwat atau meditasi. Iku mesti dalam rangka apa meditasi? Yakfur bitaghut wa yu'min billah, bersih hati sangka dene iman-iman yang duduk yang bukan Allah tadi lho, nang angin mang lho. Diilangi iman nang bojo sing kei dhuwit diilangi, iman nang gone apa wae diilangi makhluk iki oleh Allah. Akhirnya jenengan nek dikasih garwane arto ati sampean ngucap alhamdulillah matur suwun ya Allah. Ati ojo ning lesan. Nek lesan matur suwun ya Allah pun sampean kei 200. Lah tetep matur suwune dohir nang garwa ngoten nggih, sesama makhluk iku hablum minan nas, la hablum minallahi jenengan ning ati ana iman pangrasa ngiyakini yen sejatine perkara apa sing teka iku parane sangka Gusti Allah, datangnya dari Allah. Ning ati meneng pun ngene iki pun lengkap sampean syariat sampak makrifat sampun dumugi. Nek wis koyok ngeten, nek pun koyok ngeten mati ora apa-apa jenengan.
Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Wong-wong sing atine wis padha ihsan, atine wis khusyuk dateng Allah, mesti matine husnul khotimah. Dunyane ya bahagia, luweh-luweh akhirate. Sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin yang mukminnya imannya sudah ihsan, dia ketika sholat mesti dalam keadaan khusyuk. Berarti sok khudur pun Pak niki lho sing dadekno jenengan isok syukur sejatine wonten mriku. Piye? Bener lesan ngucap alhamdulillah matur suwun Pak pun sampean belanjani. Tapi ati sampai ning jero ati sing tanpa diketahui suami jenengan, ati sampai ono pangrasa, pangiman, ngraosake kehadiran Allah yang aweh yang memberikan semuanya itu. Berarti inilah Pak jenengan iki sudah sempurna islami. Nek kaya ngeten monggo sedo jenengan mboten napa-napa. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Jangan sekali-kali jenengan ati belum ihsan kok kedahulan mati, jangan. Estu jangan. Pesen kula jenengan ojo sedo dulu sing rawuh niki lho. Walaupun jenengan keadaan sakit parah sakniki, tak dongakno ndang ketemu obate. Ya ta? Estu ojo sedo dulu sebelum ati sampen iku iman sampen belum sebelum ihsan. Carane jenengan ihsan siji sampen kudu duweni guru akhirat. Loro wis dipelajarno ilmu tauhid sing pun kula sampekne wau. Telu jenengan sampen iki belajarlah laku ati iki untuk mendekat dan bertemu Allah dengan cara sing sering jenengan iki eling nang Gusti Allah. Pun secara enggak langsung jenengan iki wis sah mendapatkan 3 hal tadi, ya tah? Guru akhirat yaiku Allah, nomor loro sing bimbing sampean ya Allah, nomor telu kefahaman, nomor telu sampean nomor loro sampean ngelakoni, nomor 4 sampean iki selalu istiqomah. Pun jadi mengke saya yang tanggung jawab nek umpami wonten napa-napane. Sing penting jenengan purun boten sering ati eling nang Gusti Allah. Allah dawuh la in syakartum la azidannakum. Jenengan iki nek gelem syukur nang Gusti Allah la azidannakum. Allah akan nambahi nikmat. Nikmat nopo sing kula maksud terserah. Sampai nek nerka nikmatin dunya yaiku kebutuhan jasmaniah monggo, tapi ayat itu saya artikan nikmati ruhaniyah. Apa nikmati ruhaniyah? Jenengan iku selalu dikersakno Allah, saged kepanggih dening Gusti, saged dzikir dening Gusti. Lah jenengan eling iku nek gak dielingno Allah mboten saged Pak. Jenengan gadar salat isok klik sedaya sadar semua itu adalah Allah. Itu anugerah yang paling mahal sing Allah berikan terhadap jenengan. Bukan semata-mata jenengan kali kula niki isok eling dhewe mboten, ilinge sebab dielingno Gusti Allah. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kau ngingkari nikmat ini, maka adablah yang amat pedih yang kita terima. Apa? Nek ati lali nang Gusti Allah ning dunya iki rupa adabe ati sampean medhongkol. Wis mesti diwenehi garwane blonjo 200. Buat apa dik 200? Ngoten mesti muring-muring. Sisae ndi? Nang mbok nom ya. Ngoten lho. Wis penerkone sing aneh-aneh. Padahal sik dibayar mandore iku 200, meneae kurangi. Durung mari ngomong wis diputus. Kok 200 e? Muring-muring. Jenengan ngoten nah.
Bu, mboten nggih? Mboten. Siapapun kita akan seperti itu, gak laki gak perempuan, manakala ada takdir yang kurang sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia, mesti mendongkol. Biar enggak seperti itu Bapak Ibu, dan hati kita beriman semua datangnya dari Allah. Hati sampean belajarlah eling. Pun tak ringkes sampai nek purun, lakukanlah dikiri para wali. Putih dikiri para wali. Di dalam Al-Quran ada 4 tahap dikir. La ilaha illallah disebut, diucap di lisan syariat. La ilaha illahua dilakukan di hati, di thariqah disebut dikir sir. Nek syariat nang jahar iki sir, bentuk sir praktek ning ati jenengan, mlebu metu napas ngucap Allah Allah di hati. Yang ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Muncul dzikir, ya ini sing kula bahas mulai ngarep, sejatine dzikir iki. Dzikir tanpa ngucap tapi hati sampean meyakini, merasakan kehadiran Allah. Niki di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Anta iku artinya engkau. Kalau kita bicara mukhotobnya anta, berarti dekat. Akhirnya jenengan nanti akan selalu merasa Allah itu dekat. Dimanapun sampai akan hati merasa selalu dilihat Allah, karena Allah itu dekat. Jadi para aulia Allah iku Pak, dikire niku mboten ngucap baik di lisan maupun di hati, tapi dirasa. Ketoke meneng Pak, tapi atine dikir terus. Ketok godhong obah, mboten melihat angine, mboten melihat godhonge, tapi melihat wujude Allah kang ngobahke. Di situ. Terus caranya ya napa? Pun ngeten. Berhubung kita ada yang masih di tahap iki supaya iman jadi ihsan lho Pak ya. Makanya tadi saya berpesan, Pak Bu sing rawuh empun sedo riyin. Jangan mati dulu sebelum jenengan iki imani sudah ihsan, sudah makrifat pada Allah. Iki pesan. Lah, bisanya untuk ke situ tolong. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi. Lagunya sinten? Mbah Surip ya. Gunakanlah hati selalu berzikir. Estu. Walaupun jasad iki repot urusan dunia kerja, sosialisasi kabluminan nas, tetap hati sampean dikira. Niki kan orang lain tidak tahu Pak. Mana yang dimaksud zikir? Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Sejatine zikir itu sebetul-betulnya zikir adalah hati sadar kalau semua itu yang berperan hanyalah Allah. Apapun, ojo ngaku-ngaku jenengan yang melakukan, yang bisa melakukan, jangan. Hati sampean harus mengisbatkan, menetapkan semua itu sumbernya dari Allah, dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Sejatine dzikir itu sebetul-betulnya dzikir adalah hati sadar kalau semua itu yang berperan hanyalah Allah. Apapun, ojo ngaku-ngaku jenengan yang melakukan, yang bisa melakukan, jangan.
Hati sampean harus mengisbatkan, menetapkan semua itu sumbernya dari Allah. Dari Allah.